Oke, Bapak Ibu, ketemu lagi di pertemuan ke-7, yaitu terkait dengan desain dan struktur organisasi. Nah, Bapak Ibu, di pembahasan ini kita akan membahas bagaimana suatu perusahaan itu mendesain atau membuat struktur organisasinya sesuai dengan jenis dari usaha yang jenis usaha yang dijalankan, ya, di mana sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan apa sebenarnya fungsi dari perencanaan dan apa sebenarnya bagaimana caranya pengambilan keputusan yang tepat, ya. Oke, Bapak Ibu, di dalam desain dan struktur organisasi ini juga dituntut bagaimana kita mampu membuat keputusan terkait dengan struktur organisasi yang akan kita buat di dalam organisasi. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran, yang pertama adalah mengetahui tujuan dari pengambilan keputusan yang terkait dengan desain organisasi. Yang kedua, mengetahui keterkaitan antara pembagian kerja, departementalisasi, hierarki, dan koordinasi. Lalu yang ketiga, mengetahui faktor utama dalam desain organisasi. Dan yang keempat, mengetahui konsep dasar dari sebuah struktur organisasi dan beberapa pendekatan dalam mendesain organisasi. Dan yang kelima, mengetahui keberadaan organisasi informal dalam sebuah organisasi. Oke, Bapak Ibu, adapun yang menjadi konsep dasar pengorganisasian, dalam fungsi pengorganisasian, manajer mengalokasikan keseluruhan sumber daya organisasi sesuai dengan rencana yang telah dibuat berdasarkan suatu kerangka kerja organisasi tertentu. Jadi, kerangka kerja itu tersebut dinamakan sebagai desain organisasi. Bentuk spesifik dari kerangka kerja organisasi itu dinamakan dengan struktur organisasi, ya. Struktur organisasi pada dasarnya merupakan desain organisasi di mana manajer itu melakukan alokasi sumber daya organisasi, terutama yang terkait dengan pembagian kerja dan sumber daya yang dimiliki organisasi, serta bagaimana keseluruhan kerja tersebut dapat dikoordinasikan dan dikomunikasikan. Bapak Ibu bisa kita lihat, ya, gambar berikut ini, di mana di sini dapat dilihat bagan organisasi. Ya, pada umumnya seperti ini, di mana ada direktur, ada manajer keuangan, ada manajer produksi, ada manajer pemasaran, ada manajer SDM. Dan biasanya manajer pemasaran itu dibagi atas bagian penjualan dan bagian promosi. Nah, Bapak Ibu, ada 4 pilar, ya, untuk melakukan pengorganisasian. 4 pilar inilah yang menjadi tolak ukur atau bahkan penentu dalam membuat struktur organisasi. Yang pertama itu adalah pembagian kerja atau division of work. Lalu yang kedua yaitu ada pengelompokan pekerjaan atau departmentalization. Lalu yang ketiga itu ada pilar ketiga, penentuan relasi antar bagian dalam organisasi atau hierarki. Dan yang keempat itu adalah penentuan mekanisme untuk pengintegrasian aktivitas antar bagian dalam organisasi atau koordinasi. Bapak Ibu, kita akan membahas terkait dengan pilar yang pertama, yaitu pembagian kerja. Nah, di pembagian kerja ini adalah salah satu upaya yang digunakan untuk menyederhanakan dari keseluruhan kegiatan dan pekerjaan. Jadi, telah disusun dalam proses perencanaan. Dan mungkin saja dia bersifat kompleks, menjadi lebih sederhana dan spesifik, di mana setiap orang akan ditempatkan dan ditugaskan untuk setiap kegiatan yang sederhana dan spesifik. Kadangkala pembagian kerja itu dinamakan dengan pembagian tenaga kerja, tetapi lebih sering digunakan pembagian kerja karena yang dibagi itu adalah pekerjaannya, bukan orangnya. Contoh dari pembagian kerja, misalnya pembagian kerja dalam bisnis restoran. Jadi di dalam bisnis restoran ini, untuk pembagian kerja itu terdiri dari bagian dapur, pelayanan pelanggan di meja makan, kasir, dan lain sebagainya. Nah, ini contoh pada bagian
jasa restoran Bapak Ibu ya. Jadi yang masuk ke dalam pilar yang pertama itu adalah bisa dilihat ya contoh pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan dalam bisnis restoran. Jadi Bapak Ibu di pilar pertama ini kita buat dulu atau kita jabarkan dulu kegiatan-kegiatan atau pekerjaan-pekerjaan yang akan dilakukan di dalam seluruh bagian di organisasi kita ya. Seperti misalnya di sini ada yang pertama memasak makanan, ya sesuai dengan menu, membeli bahan-bahan mentah, ya, lalu menulis menu yang dipesan pelanggan, mengantarkan makanan pesanan kepada meja pelanggan, menerima pembayaran dari pelanggan, membuat laporan keuangan harian dan membuat laporan keuangan bulanan. Nah, ini masuk kepada pilar yang pertama, yaitu pembagian kerja. Ya, lalu kemudian dilakukan proses job departmentalization. Ya, nah di sini kemudian pekerjaan yang sudah dibuat ya secara deskripsinya, maka kemudian dibuat dibagi ke dalam beberapa bagian ya. Seperti bagian keuangan, ya bagian keuangan itu tugasnya menerima pembayaran dari pelanggan, membuat laporan keuangan harian, membuat laporan keuangan bulanan. Sedangkan bagian pelayanan mereka bertugas menulis menu-menu yang dipesan ya pelanggan, mengantarkan makanan pesanan kepada meja pelanggan, lalu membeli bahan-bahan mentah seperti sayuran itu menjadi tugas dari bagian dapur, memasak makanan berdasarkan menu itu tugas dari bagian dapur. Jadi bisa kita lihat Bapak Ibu atau bisa kita bedakan mana yang proses job specialization, division of work dan mana yang masuk ke proses job departmentalization ya. Nah, pengelompokan pekerjaan seperti contoh tadi ya, bisa kita lihat Bapak Ibu, setelah pekerjaan dispesifikasikan, kemudian pekerjaan tersebut dikelompokkan berdasarkan kriteria tertentu yang sejenis. Pengelompokan pekerjaan atau departmentalization itu pada dasarnya proses pengelompokan dan penamaan bagian atau kelompok pekerjaan berdasarkan kriteria tertentu. Ya, contohnya untuk bisnis restoran, pencatatan menu, pemberitahuan menu kepada bagian dapur, hingga pengiriman makanan dari bagian dapur kepada pelanggan sampai dengan ke meja makan itu menjadi tugas dari bagian pelayanan. Sedangkan Bapak Ibu pilar ketiga yaitu penentuan relasi antar bagian dalam organisasi. Ya, jadi atau sering disebut dengan hierarki. Jadi hierarki ini pada pilar ketiga ini kita harus membuat Bapak Ibu siapa yang memiliki wewenang, lalu siapa bertanggung jawab kepada siapa. Ini harus jelas Bapak Ibu ya. Jadi untuk hierarki ini proses penentuan relasi antar bagian ya dalam organisasi baik secara vertikal maupun secara horizontal ya. Nah, terdapat dua konsep penting dalam hierarki, yaitu span of management control atau span of control dan chain of command. Ya, seperti misalnya ini bisa dilihat Bapak Ibu, kepala restoran. Dia memerlukan bagian keuangan, bagian pelayanan, dan bagian dapur. Nah, setiap bagian ada kuota orang yang dia butuhkan untuk membantu kegiatan tersebut. Misalnya pada bagian keuangan dia butuh 1 orang saja. Untuk bagian pelayanan dia butuh 3 orang, dan bagian dapur dia butuh 2 orang. Nah, adapun yang menjadi span of management control itu terdiri dengan jumlah orang atau bagian di bawah suatu departemen yang akan bertanggung jawab kepada departemen atau bagian tertentu. Sedangkan chain of command itu juga menunjukkan garis perintah dalam sebuah organisasi dari hierarki yang paling tinggi ya hingga hierarki yang paling rendah. Jadi change of command juga menjelaskan bagaimana batasan kewenangan dibuat dan siapa dan bagaimana akan melaporkan ke bagian mana. Itu span of management control.
ya. Sedangkan chain of command menunjukkan garis perintah dalam sebuah organisasi dan dari hierarki paling tinggi hingga hierarki paling rendah. Ya, bisa kita lihat ya Bapak Ibu di contoh gambar berikut ini, ya, di mana chain of command-nya itu dapat dilihat dari struktur organisasi, ya, di mana pelayan, ya, itu pelayan atau setiap bagian dalam bagian itu mereka bertanggung jawab kepada kepala restoran. Nah, jenis-jenis hierarki Bapak Ibu, ada hierarki vertikal dan ada hierarki horizontal. Nah, untuk hierarki vertikal Bapak Ibu, ya, di mana hierarki vertikal ini dia membuat struktur organisasi yang dia memperluas ya kepada bagian bawah. Ya, jadi memperluas struktur bagian-bagian itu ke bawah. Sedangkan hierarki horizontal dia memberikan wewenang itu berdasarkan kolom yang melebar ke kanan ataupun kiri. Jadi bisa kita lihat perbedaannya, mana yang hierarki vertikal, mana yang hierarki horizontal. Nah, adapun yang menjadi pilar keempat Bapak Ibu yaitu adalah koordinasi. Koordinasi itu adalah proses dalam mengintegrasikan seluruh aktivitas dari berbagai departemen atau bagian dalam organisasi agar tujuan organisasi itu dapat tercapai secara efektif, ya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi struktur organisasi itu adalah strategi organisasi, skala organisasi, teknologi, dan lingkungan. Oke, Bapak Ibu, kita bahas yang pertama dulu, strategi organisasi. Ya, jadi struktur organisasi ini, Bapak Ibu, sangat mempengaruhi strategi organisasi. Jadi, yang pertama sekali ada itu sebenarnya adalah strategi organisasi. Itu disusun ketika perencanaan. Jadi ketika kita membuat perencanaan, di sana sudah ada strategi. Maka ketika kita akan membuat struktur organisasi, sesuaikan dengan rencana, dengan strategi yang sudah dibuat. Maka Bapak Ibu pertanyaannya, bagaimana kira-kira kalau misalnya strategi organisasinya berubah? Ketika strategi organisasi berubah, maka ya mau tidak mau struktur organisasi juga akan berubah. Ya. Lalu yang kedua, ini adalah skala organisasi. Skala organisasi ini juga sangat mempengaruhi struktur organisasi Bapak Ibu. Di mana setiap organisasi punya skala yang berbeda-beda, ya. Skala yang berbeda-beda. Ada yang skala besar, ada yang skala kecil, ada yang skala menengah. Nah, skala organisasi ini biasa diukur berdasarkan berdasarkan hasil penjualannya atau income-nya, dapat juga dilihat dari berapa banyak cabang perusahaannya. Skala organisasi juga dapat dilihat seberapa luas pasarnya, ya, dan skala organisasi juga dapat dilihat dari jumlah karyawan yang dimiliki Bapak Ibu. Ya, kadangkala ada perusahaan yang dia tidak punya cabang, tetapi jumlah karyawannya itu sampai ribuan. Maka bisa dikatakan organisasi tersebut berskala besar. Oke, Bapak Ibu, itu terkait dengan skala organisasi. Yang ketiga itu adalah teknologi Bapak Ibu, ya. Nah, teknologi juga mempengaruhi struktur organisasi. Semakin canggih teknologi yang dimiliki oleh suatu perusahaan, maka struktur organisasinya juga ataupun sumber daya yang dimiliki untuk setiap bagian pasti akan semakin sedikit. Ya. Lalu begitu juga dengan lingkungan. Lingkungan ini sudah kita bahas sebelumnya Bapak Ibu. Di mana yang menjadi lingkungan perusahaan itu ada lingkungan eksternal dan ada lingkungan internal. Ya, maka dilihat bagaimana kondisi ataupun keinginan dari lingkungan-lingkungan yang dapat mendukung perkembangan dari perusahaan. Oke, Bapak Ibu, ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam departementalisasi. Ada berdasarkan fungsional, ada yang berdasarkan produk, ada yang berdasarkan pelanggan, dan ada yang berdasarkan geografis serta matriks. Apa yang membedakannya? Kita bisa lihat Bapak Ibu. Ya, ini contohnya.
ya, di mana departementalisasi berdasarkan fungsi, ya. Nah, di sini bisa kita lihat ada bagian di atas itu adalah direktur utama, lalu ada terdiri dari manajer keuangan, manajer produksi, manajer pemasaran, manajer SDM. Nah, manajer produksi itu dibagi lagi ya berdasarkan fungsinya. Ada bagian produksi dan ada bagian penggudangan. Sedangkan manajer pemasaran dibagi berdasarkan fungsinya. Ada bagian penjualan dan ada bagian promosi. Ya. Sedangkan pada manajer SDM itu terdiri dari dua lagi. Ada yang untuk merekrut dan menseleksi ya SDM, ada yang untuk pelatihan dan pengembangan. Ya. Nah, kalau departementalisasi berdasarkan produk Bapak Ibu, ini bisa kita lihat ya, di mana di level kedua yaitu ada manajer keuangan, manajer produksi, manajer pemasaran dan manajer SDM ya. Tetapi untuk manajer produksi ya, itu dia dibagi berdasarkan produk. Nah, di sini bisa kita lihat bagian produksi. Kalau tadi dia hanya bagian produksi dan bagian penggudangan, ini dikembangkan lagi. Jadi bagian produksi berdasarkan produknya. Ada susu, sabun mandi, pasta gigi, ya, dan mie instan. Jadi berbeda bagian produksi untuk susu, bagian produksi untuk sabun mandi, bagian produksi untuk pasta gigi, dan bagian produksi mie instan. Sesuai dengan produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut, ya. Kemudian Bapak Ibu, ya, tadi bagian produksi ya. Ini departementalisasi berdasarkan pelanggan, ya. Nah, misalnya saja sabun mandi, ya, sabun mandi mungkin yang diproduksi itu tidak hanya satu jenis sabun mandi, ya, maka dikembangkan lagi, ya. Di sini ada untuk bayi, untuk anak-anak, untuk remaja, untuk dewasa. Jadi dibagi lagi untuk beberapa bagian. Begitu juga dengan susu. Susu mungkin ada untuk bayi, untuk anak-anak, untuk remaja, untuk dewasa. Ya. Oke, selanjutnya departementalisasi ini berdasarkan geografis. Kalau yang berdasarkan geografis ini biasanya pada bagian pemasaran Bapak Ibu, ya. Jadi bisa kita lihat untuk bagian penjualan berdasarkan pasar atau penyebaran atau perluasan pasar yang dilakukan, wilayah yang menjadi target pasar atau bahkan tempat untuk melakukan pemasaran, ya. Di sini contohnya, bagian penjualan ada yang di wilayah Jakarta, Bandung, Makassar, Medan, dan lain sebagainya. Contohnya seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, lalu ada juga departementalisasi, dia berdasarkan matriks. Ya. Jadi kalau yang berdasarkan matriks ini Bapak Ibu, bisa kita lihat, dia langsung secara spesifik per produk. Ya. Misalnya untuk susu, dia punya manajer keuangan sendiri, dia punya manajer pemasaran sendiri, dia punya manajer SDM sendiri, dan dia punya manajer riset dan pengembangan. Ya, jadi ini kalau dia berdasarkan matriks, ya. Begitu juga dengan beberapa produk lainnya seperti sabun mandi, pasta gigi, dan mie instan. Ya, jadi Bapak Ibu demikian materi terkait dengan desain dan struktur organisasi. Ya, terkait hal-hal yang tidak dipahami di dalam video pembelajaran ini kita bisa diskusikan di WhatsApp group dan kita akan lanjutkan juga di Google Classroom. Ya, oke Bapak Ibu, saya kira pertemuan kita sampai di sini. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Salam sehat, Horas.